Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba lagi lembar soal penilaian akhir tahun PAT paket A. Ini adalah materi pertemuan ke-19 semester kedua tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 7 SMP hari ini, Minggu, tanggal 6 Juni 2021. F. Isna membahas tentang A. Materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. B. Soal-soal uji kompetensi per bab UKOM, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, tryout TO, ujian sekolah US, uji coba ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, petunjuk pengerjaan soal. 1. Tulis nama lengkap dan kelas kalian di file Excel yang sudah disediakan. Kedua, tulis dengan huruf kapital A, B, C, atau D yang kalian anggap benar pada kotak jawaban di file Excel tersebut. Yang ketiga, soal terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Soal yang pertama. Dalam suatu turnamen, dibuat aturan sebagai berikut. Menang diberi nilai 3, seri diberi nilai 1, dan kalah diberi nilai negatif 2. Sebuah regu mengikuti turnamen tersebut. Regu itu bertanding 40 kali, menang 27 kali, dan kalah 5 kali. Nilai yang diperoleh regu tersebut adalah, untuk mencari nilai regu tersebut, kalian bisa mengalihkan nilai menang berapa dikali berapa kali menang. Kemudian ditambah nilai seri kali berapa kali seri. Kemudian ditambah lagi dengan nilai kalah dan berapa kali kalah. Baru setelah itu dijumlah semuanya. Oke. Soal nomor 2. Hasil dari operasi bilangan pecahan berikut. 5,5 ditambah 8 3/4 dikurangi 4 4/5 adalah, kita lebih enak pakai yang bulat-bulat, bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat, kemudian yang pecahan juga ditambahkan, baru nanti digabungkan. Soal nomor 3. Jika himpunan P adalah himpunan faktor dari 16 dan himpunan Q adalah 3 bilangan prima pertama, maka anggota himpunan P gabungan Q adalah, pertama kali kalian jelaskan dulu siapa saja faktor dari 16, sebutkan dulu, kemudian 3 bilangan prima pertama, sebutkan dulu, baru kemudian digabung. Soal nomor 4. Dini memikirkan sebuah bilangan. Jika bilangan itu dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, maka hasilnya 19. Jadi bilangan itu adalah, anggap aja bilangan itu adalah A, kemudian dikalikan kedua, dan dikurangi 3, maka hasilnya sama dengan 19. Kalian akan menemukan nilai A. Soal nomor 5. Penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 4x dikurangi 7 lebih dari 3x dikurangi 14 adalah, ini kalian lakukan dengan PRGT terlebih dahulu. Pindah ruas ganti tanda. Yang tadinya 3x di kanan positif, pindah ke kiri jadi negatif. Dan kemudian yang negatif 7 di kiri, pindah ke kanan jadi positif. Nah, kalian akan menemukan nilai X. Soal nomor 6. Dari 210 peserta lomba catur, ada 150 orang berjenis kelamin laki-laki dan 60 orang berjenis kelamin perempuan. Nah, perbandingan peserta perempuan tersebut terhadap peserta laki-laki adalah, kalian tinggal mencari perbandingannya berapa peserta perempuan dibanding dengan berapa peserta laki-laki, kemudian disederhanakan.
Soal nomor 7. Panjang tali Udin 35 cm, sedangkan panjang tali Junet 0,55 meter. Perbandingan panjang tali Udin dan Junet adalah, kita cari dulu perbandingannya. Udin banding Junet akan sama dengan 35 cm banding 0,55 meter. Jadi kalian ubah dulu yang meter menjadi ke sentimeter, kemudian kalian sederhanakan dua-duanya. Soal nomor 8. Untuk menyelesaikan pembangunan rumah, seorang pemborong memerlukan 24 orang pekerja dalam waktu 30 hari. Bila pekerja yang tersedia hanya 20 orang, maka pembangunan rumah akan selesai dalam waktu. Kalian tulis dulu 24 orang tanda panah 30 hari, kemudian 20 orang tanda panah X. Berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Atas banding bawah sama dengan bawah banding atas, kemudian dikali silang. Soal nomor 9. Jarak dua kotak pada sebuah peta adalah 6 cm. Jika jarak sebenarnya 21 km, maka besar skala pada peta tersebut adalah, namanya skala itu berarti ukuran pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Berarti 6 cm banding atau per 21 km. Kemudian yang kilometer kalian ubah dulu ke cm, baru kalian sederhanakan atau dibagi 6. Soal nomor 10. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:150.000. Jika jarak dua kotak pada peta tersebut 12 cm, maka jarak sebenarnya adalah, skalanya 1:150.000 dengan jarak pada petanya 12 cm. Jadi US sama dengan UG dibagi S, atau ukuran pada gambar pada peta dibagi skala, artinya UG dikali M. Silahkan dicari. Soal nomor 11. Koperasi sekolah membeli satu lusin pulpen dengan harga Rp24.000. Kemudian pulpen itu dijual dengan harga tiap pulpennya Rp2.500. Hasil penjualan yang diperoleh koperasi sekolah tersebut adalah 12 pulpen atau satu lusin itu harganya Rp24.000. Berarti kalian bisa tahu satu pulpennya berapa. Nah, jika satu pulpennya kemudian dijual dengan Rp2.500, berarti kalian tahu harga jualnya berapa. Nah, kemudian untungnya berapa? Untung dalam persen berarti untung dalam rupiah dibagi harga beli dikali 100%. Silahkan dicari. Soal nomor 12. Seorang pedagang buah mangga membeli 150 kg buah mangga dengan harga Rp3 juta. Kemudian 120 kilo dijual dengan harga Rp20.000 tiap kilonya, dan sisanya dijual dengan harga Rp15.000 tiap kilogram. Hasil penjualan mangga yang diperoleh pedagang tersebut adalah, harga belinya Rp3 juta, kemudian yang harga jualnya di 120 kg dikali dengan harganya Rp20.000, kemudian ditambah dengan sisanya dikali dengan Rp15.000. Kalian akan mendapatkan harga jual. Nah, dari harga beli 3 juta dengan harga jual segitu berarti untung atau rugi? Kalian cari selisihnya. Nah, kalau untung berarti untung per harga beli dikali 100%. Kalau rugi berarti rugi per Rp3 juta dikali 100%. Berarti kalian akan tahu dia untung atau rugi dan berapa persen. Soal nomor 13. Harga penjualan sebuah sepeda adalah Rp552.000. Jika keuntungan yang diperoleh 15%, maka harga belinya adalah, harga jual Rp552.000, kemudian untung 15%. Nah, berarti untungnya itu atau harga jual sama dengan untung ditambah harga beli.
Berarti kalian bisa mencari berapa harga belinya. Soal nomor 14. Ibu membeli sebuah baju dengan harga Rp200.000 dengan diskon 20% dan sebuah sandal dengan harga Rp150.000 dengan diskon 15%. Banyak uang yang harus dikeluarkan oleh ibu untuk membayar baju dan sandal adalah harga beli baju Rp200.000 diskon 20%, berarti kalian cari dulu diskonnya 20/100 dikali Rp200.000 ketemu diskonnya. Kemudian yang harga beli sandal Rp150.000 diskonnya 15%, berarti 15/100 kali Rp150.000. Berarti kalian bisa mencari diskon kedua barang tersebut. Nah, jika tanpa diskon harganya, harga beli ditambah yang harga beli sendiri, kemudian dikurangi dengan diskon yang ada, itu berarti harga yang atau uang yang harus dibayarkan oleh ibu. Soal nomor 15. Seorang pedagang membeli 1 karung beras dengan berat seluruhnya 153 kg dan tara 0,50 kg. Jika harga 1 kg beras Rp12.000, maka pedagang itu harus mengeluarkan uang sebanyak 153 kg dengan tara 0,5 kg. Berarti kalian tahu netonya berapa? Neto adalah berat bruto dikurangi dengan tara. Kemudian setelah itu netonya dikali dengan Rp12.000. Kalian akan menemukan angka yang itu artinya uang yang harus dikeluarkan. Soal nomor 16. Doni membeli sebuah sepeda motor dengan harga Rp15 juta dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Uang yang harus dikeluarkan Doni untuk membayar sebuah motor tersebut adalah atau sebesar. Jadi kalian cari dulu besar pajak pertambahan nilainya atau PPN 10%. Artinya 10/100 dikali 15 juta. Setelah kalian dapatkan, berarti uang yang harus dikeluarkan Pak Doni atau Doni untuk membayar sepeda tersebut adalah harga belinya ditambah dengan PPN-nya. Oke. Soal nomor 17. Ana mempunyai tabungan di bank sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 4% per tahun. Maka uang Ana setelah 8 bulan adalah tabungan awal 6 juta rupiah, kemudian 4% per tahun. Maka uang Ana setelah 8 bulan adalah, tabungan akhir atau uang Ana setengah 8 bulan, rumusnya adalah tabungan awal ditambah dengan bunga. Nah, kita cari bunga dalam 8 bulan. Berarti 8/12 dikali 4% atau 4/100 dikali 6 juta. Nah, setelah bunganya dapat, berarti nanti ditambah dengan 6 juta. Itu adalah uang tabungan anak dalam 8 bulan. Soal nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Ada garis L, di sana ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E dalam satu garis. Nah, pada gambar di atas, berapa banyak garis yang berimpit dengan garis L? Oke, kalian bisa mencarinya. AB itu berarti satu garis, AC itu satu garis, dan selanjutnya ada berapa? Soal nomor 19. Besar sebuah sudut adalah sepertiga dari pelurusnya. Maka besar sudut tersebut adalah, besar suatu sudut itu sama dengan sepertiga dari pelurusnya. Kita misalkan besar sudutnya adalah A, berarti A sama dengan sepertiga dikali dengan pelurus sudut A, itu artinya 180 dikurangi A. Berarti kalian bisa mencari besar sudut tersebut. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut QOR adalah besar sudut QOR. Nah, di sini ada sudut lurus, kemudian ada siku-siku, berarti kemudian ada 50
derajat, berarti kalian mencari sudut QOR. Gampang ya? Semua jumlahnya adalah 180. Soal nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Besar peluru sudut AOC adalah, perhatikan gambarnya, di sana ada sudut BOC dan AOC. Ini berarti sudut lurus, berarti kalian bisa mencari nilai X dulu dengan sudut BOC ditambah sudut AOC sama dengan 180. Kemudian yang sudut BOC-nya kalian ganti dengan 4X ditambah 25 dan AOC-nya diganti dengan 3X dikurangi 6 sama dengan 180. Nah, kalian akan menemukan nilai X. Setelah ketemu nilai X, karena yang ditanyakan adalah besar peluru sudut AOC. Itu artinya yang dicari adalah yang sudut BOC. Nilai X kalian substitusi ke dalam 4X ditambah 25 derajat. Oke, silahkan dicari. Soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Diketahui besar sudut L4 sama dengan 53 derajat, maka besar sudut K3 adalah, perhatikan L4 itu ada di mana? Oh, di bawah kiri, kemudian K3 itu adalah di atas. Nah, kalian bisa mencarinya dengan cara L4 sama dengan K4 karena dia adalah sudut yang sehadap. Berarti kalau K4 kalian tahu besarnya, berarti kalian baru bisa mencari besar K3. Oke, dia adalah yang berpelurus. Soal nomor 23. Sudut-sudut berikut yang merupakan sudut tumpul dan sudut refleks berturut-turut adalah, perhatikan mana yang tumpul adalah yang depan karena berturut-turut, berarti yang tumpul depan itu yang mana? Kemudian yang belakang adalah sudut refleks. Apa artinya sudut refleks? Refleks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat. Kemudian soal nomor 24. Dari besar sudut-sudut pada segitiga berikut yang merupakan segitiga tumpul adalah, ukuran tumpul itu adalah lebih dari 90 derajat. Silahkan dicari. Soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di bawah, besar sudut QPR adalah, perhatikan segitiga QPR. Di sana ada perpanjangan ke titik atau perpanjangan garis T dan kemudian S. Di sana ada 112, berarti kalian bisa mencari sudut R-nya. Dia adalah berpelurus, berarti dia adalah 180 dikurangi 112. Kemudian yang sudut Q di dalam, itu adalah 180 dikurangi 153, ada berapa? Dan untuk mencari sudut P adalah 180 dikurangi dengan sudut Q yang di dalam dan dikurangi dengan sudut R yang di dalam juga. Soal nomor 26. Keliling segitiga PQR adalah 150 cm. Jika perbandingan PQ banding QR banding PR sama dengan 4:5:6, maka panjang PQ adalah, untuk mencari perbandingannya berarti PQ banding QR banding PR sama dengan 4:5:6. Karena di sini yang diketahui adalah keliling, berarti kita coba kita ubah menjadi 4X ditambah 5X ditambah 6X sama dengan 150. Berarti kalian bisa mencari nilai X. Setelah ketemu nilai X, karena yang dicari adalah panjang PQ, PQ itu berarti 4X, berarti kalian tinggal mengalikan dengan 4. Soal nomor 27. Tinggi suatu segitiga ABC yang alasnya 24 cm dan luasnya 216 cm persegi adalah, luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Di sini luasnya sudah ada, setengahnya sudah ada, alasnya sudah ada. Berarti kalian tinggal mencari tingginya. Gampang. Soal nomor 28. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Kemudian yang kedua, diagonal-diagonalnya sama panjang dan saling tegak lurus. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Dan yang keempat, jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Nah,
Dari pernyataan di atas yang merupakan sifat jajar kenjang adalah, silahkan kalian cari sifat-sifat jajar kenjang itu apa aja dan mana yang cocok di situnya. Soal nomor 29. Keliling persegi panjang sama dengan 2 kali keliling persegi. Nah, jika panjang dan lebar persegi panjang berturut-turut 12 cm dan 8 cm, maka luas persegi tersebut adalah kalimat yang pertama, keliling persegi panjang, berarti sama dengan 2 kali keliling persegi. Nah, keliling persegi panjang rumusnya 2 kali P ditambah L akan sama dengan 2 kali keliling persegi, berarti 2 kali 4S. Panjang dan lebarnya kalian masukkan, kalian akan menemukan panjang sisi persegi. Baru kalian cari luas persegi adalah sisi kali sisi. Soal nomor 30. Lantai sebuah bangunan berbentuk trapesium, siku-siku, panjang sisi sejajar 12 meter dan 9 meter, dengan jarak antar sisi sejajar 4 meter. Jika pada lantai itu akan dipasang keramik berbentuk persegi panjang berukuran 25 cm dan 40 cm, maka banyak keramik yang dibutuhkan adalah berapa buah? Berarti pertama kali kalian akan mencari luas trapesium atau luas lantai yang berbentuk trapesium. Rumusnya adalah setengah kali tinggi kali jumlah sisi sejajar. Di sini tingginya adalah 4 meter, sisi sejajarnya adalah 12 dan 9. Setelah ketemu luas trapesium atau luas bangunannya, baru kalian cari atau dibagi dengan ukuran keramik. Nanti akan ketemu banyaknya keramik yang dibutuhkan. Soal nomor 31. Pak Firman berjalan mengelilingi taman yang berbentuk belah ketupat sebanyak 3 kali. Taman tersebut memiliki panjang diagonal 10 meter dan 24 meter. Jarak yang ditempuh Pak Firman adalah, perhatikan karena tamannya berbentuk belah ketupat, berarti kita akan mencari dulu panjang sisi belah ketupat. Karena di sini yang diketahui diagonalnya, berarti kita akan tahu diagonalnya terbagi 2 sama panjang, karena di sini 10 meter, berarti yang kanan 5 meter. Kemudian 24, separuhnya adalah 12 meter, dan kalian akan menemukan segitiga, siku-siku. Berarti kalian cari dengan teorema Pitagoras. Nah, setelah ketemu panjang sisinya, kalian kalikan dengan 3 kali, karena di sini Pak Firman mengelilingi 3 kali, berarti 3 kali keliling belah ketupat. Nah, keliling belah ketupat adalah 4S. Jadi, 3 kali 4 kali S yang kalian dapatkan dengan teorema Pitagoras yang tadi. Soal nomor 32. Perhatikan diagram garis berikut. Ini adalah diagram yang menunjukkan besarnya uang saku seorang siswa dalam 1 minggu. Pada hari Senin dapat berapa itu, kemudian Selasa berapa, Rabu berapa, Kamis berapa, Jumat dan Sabtu berapa. Perhatikan di sana. Kenaikan uang saku siswa tersebut terjadi pada hari, perhatikan grafiknya, kalian akan tahu di mana atau hari apa ke apa yang mengalami kenaikan. Soal nomor 33. Perhatikan diagram garis berikut. Ini adalah diagram tahun 2015 sampai 2020. Di sana ada juta orang. Diagram garis di atas menunjukkan data jumlah penduduk dalam jutaan orang di suatu kota dari tahun 2015 sampai 2020. Selisih jumlah penduduk di kota tersebut pada tahun 2016 dan 2019 adalah, perhatikan, kalian cari dulu yang tahun 2016 ada berapa juta orang, kemudian yang tahun 2019 ada berapa juta orang, dan kalian cari selisihnya. Soal nomor 34. Diagram batang di bawah ini menunjukkan nilai ulangan matematika. Yang nilai 50 ada 1 orang,
60 ada 4 orang, dan seterusnya. Banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 70 adalah, kalian cari berapa siswa yang mendapat nilai lebih dari 70. Soal nomor 35. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Di sini ada biji mineral 180 derajat, minyak 60 derajat, teh 45 derajat, kopi 45 derajat, dan tembakau. Diagram di atas menunjukkan nilai berapa atau beberapa barang yang diekspor oleh Indonesia. Jika total nilai barang yang diekspor sebesar 720 miliar rupiah, maka nilai tembakau yang diekspor sebesar berapa miliar rupiah? Berarti kalian cari dulu berapa derajat pada nilai tembakau. Artinya 360 derajat dikurangi dengan yang semuanya. Semuanya berapa derajat? Nah, tinggal tembakonya berapa. Kemudian untuk mencari berapa miliarnya, berarti berapa derajat per 360 derajat dikali 720 miliar rupiah. Oke, ketemu. Soal nomor 36. Untuk menyaksikan pertandingan futsal, 4 orang harus membayar Rp84.000. Jika datang rombongan yang terdiri atas 16 orang, maka berapa banyak uang yang harus dikeluarkan oleh rombongan tersebut? Kalian bisa memahami kalau 4 orang harus membayar Rp84.000, itu berarti berapa satunya? Boleh seperti itu. Kemudian tinggal dikalikan dengan 16 orang. Atau ini adalah perbandingan senilai. 4 panah Rp84.000. Kalau 16 panah berapa? Soal nomor 37. Ida menabung uang sebesar 8 juta rupiah pada sebuah bank dengan bunga 5% per tahun. Setelah diambil, uang Ida menjadi 8.600.000 rupiah. Maka berapa bulan lamanya Ida menabung? Perhatikan uang tabungan awal itu 8 juta rupiah. Kemudian tabungan akhirnya 8.600.000 rupiah. Berarti kalian tahu bunganya berapa. Nah, kemudian karena yang dicari adalah lama menabungnya, berarti rumusnya adalah bunga sama dengan B per 12, B per 12 dikali 5% atau 5 per 100 dikali 8 juta rupiah. Kemudian tabung atau bunganya kalian udah tahu kalau tabungan awal 8 juta kemudian menjadi 8.600.000 rupiah, berarti bunganya berapa ribu rupiah, berapa ratus ribu rupiah, kalian akan menemukan nilai B. B itu adalah berapa bulan atau berapa lama menabung. Soal nomor 38. 4 buah batang kayu yang sejajar dalam posisi vertikal disatukan dengan paku pada sebuah batang kayu yang lain seperti pada gambar berikut. Atau perhatikan di sana ada 4 buah batang kayu A, B, C, dan D, kemudian dipaku, dan di sana ada titik E dan F atau sudut E dan F. Jika sudut A 125 derajat, maka besar sudut D dan besar sudut E berturut-turut adalah, ini adalah hampir sama dengan garis sejajar dipotong dengan satu garis. Soal nomor 39. Dinding sebuah apartemen terdiri dari 1.200 bangun kongruen yang dirancang sehingga setiap bangun tersebut berbentuk jajar kenjang tanpa celah dengan alas 12 meter dan tinggi 8 meter. Jika biaya pengecatan sebesar Rp7.500 per meter persegi, maka total biaya pengecatan dinding tersebut adalah, berarti kita cari dulu luas dinding sebuah apartemen yang berbentuk jajar kenjang dengan alas 12 meter, tingginya 8. Luas jajar kenjang adalah alas kali tinggi. Nah, kemudian setelah ketemu ada berapa meter, itu per meternya Rp7.500. Kalian tinggal mengalikan.
Soal nomor 40 atau soal yang terakhir. Tabel di bawah ini berisi data jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Cigande. Kegiatan ekstrakurikuler futsal ada 125 siswa, basket 120 siswa, kesenian 75 siswa, English Club 80 siswa, dan kegiatan rohani 100 siswa. Dari data di atas, maka persentase jumlah siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, basket, dan English Club adalah, kalian jumlah dulu berapa siswa yang mengikuti kegiatan basket dan English Club. Nah, kemudian jumlahnya itu dibagi dengan seluruh siswa yang ada, dikali dengan 100%. Nah, nanti kalian akan menemukan berapa persentase dua kegiatan tersebut. Oke, silahkan kerjakan soal penilaian akhir tahun PAT paket A di file Excel yang sudah disediakan dan kirim langsung via WA Ibu. Seluruh siswa wajib mengerjakan dan mengumpulkan tugas tanpa terkecuali. Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.